Halo, salam hebat luar biasa. Di kali ini saya ingin memberikan tips bebas dari hutang. Bagaimana langkah pertama? Simaklah video berikut ini. Halo, saya Fajar Sutek, kembali lagi ke channel saya. Ini saya ingin membahas bagaimana cara kita bebas dari hutang. Saya nggak tahu apakah Anda mau bebas dari hutang, apakah Anda nyaman dengan hutang-hutang Anda, apakah Anda merasa angsurannya masih bisa membayar. Kalau nggak hutang, bisnis kita harus gimana gitu ya, karena permodalannya dari hutang. Kalau nggak hutang, gimana saya harus beli rumah, gimana cara harus beli kendaraan, Apakah itu ada dalam pikiran Anda? Nah, berikut ini adalah tipsnya. Saudara-saudara kalian, saya bukan orang yang dari awal nggak punya hutang, karena di tahun 2019 hidup dengan hutang, motor hutang, bisnis hutang, apa hutang. Sama seperti pada orang pada umumnya. Tapi 2019 lalu saya memutuskan untuk hijrah, bukan berarti saya tidak mampu membayar. Tetapi karena setiap hari saya harus bekerja keras, dan setiap hari kerja keras, setiap mendapat uang dan uangnya itu habis untuk membayar angsuran, dan saya harus bekerja keras lagi, lebih keras lagi, bagaimana saya mendapatkan uang lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Saya tidak menggunakan utang. Nah, bagaimana saya harus melunasinya? Bagaimana saya bisa hidup tanpa harus berhutang? Ini jadi pertanyaan saya di beberapa tahun yang lalu. Tetapi ada satu rumusan penting yang dimana Anda bisa terapkan juga. Saya akan terapkan ilustrasi pada saat menaik gunung. Kayak kita tahu orang mau menaik gunung, orang itu memanjat. Tapi orang memanjat terus dia merasa, wah nanti kalau di atas gunung saya kelaparan gimana? Akhirnya dia membawa mie instan sendiri. Waduh, ini juga kurang ya. Akhirnya dia bawa beras 5 kilo, dia alat-alat masak, dia bawa kompor, dia bawa tenda, dia bawa air galon, dia bawa dispenser, dia bawa lemari es. Waduh, supaya apa? Supaya nanti nyaman di atas sana. Berapa banyak sih orang yang membebani dirinya dengan hal-hal seperti itu di kehidupannya nyata. Orang banyak sekali membebani dirinya dengan, oh saya pengen mobil, oke saya tambah beban lagi, saya ambil mobil ya, dan saya mengangsurnya. Oke, dan bahasanya ambil mobil itu kan bahasa marketingnya. Oh, marketing itu ambil pak 3 tahun, ambil pak 4 tahun ya. Itu bukan ambil, itu ngutang ya. Ini bahasanya itu suka dipelintir-pelintir. Ngutang itu diganti menjadi ambil 3 tahun, ambil motor 4 tahun, ambil rumah 15 tahun. Itu bukan ambil rumah, tapi ngutang rumah 15 tahun. Nah, gimana ilustrasi tadi, kita mau naik gunung tapi Anda sedang membawa beban yang begitu berat dan begitu banyak, dan misalkan Anda masih banyak angsuran rumah, angsuran mobil, angsuran kartu kredit, punya angsuran sih macam-macam yang menjadi beban saat bulan. Kenapa finansial kita tidak akan pernah meningkat? Karena Anda tidak mempunyai sisa uang yang kelola lagi. Anda percayakan kepada pihak ketiga bagaimana melipatkan uang, bagaimana seperti asuransi reksadana, main saham gitu, dan lain sebagainya. Dan itu tidak saya lakukan. Dan caranya adalah simple, ya. Hilangkan beban Anda. Beban itu ada di mana? Ada di sini. Ya, beban itu ada di sini. Beban itu dikurangi. Kalau beban itu dikurangi menjadi lebih enak. Loh, cara mengurangnya gimana? Loh, cukup sederhana. Kita itu berpikir ya, mengikhlaskan apapun yang akan terjadi itu menjadi lebih mudah. Sebetulnya teknik bebas hutang itu mudah. Yang susah itu mengikhlaskannya. Kalau rumahnya saya jual, aduh, saya harus tinggal di mana ya? Apakah saya harus di kolong jembatan? Nah, saudara-saudara, nggak mungkin semua itu akan terjadi, nggak akan tidur di kolong jembatan. Waduh, nanti kalau ngontrak rugi loh. Itu kan cuman pikiran kita aja. Toh faktanya ya sampai hari ini bisa beli properti 1 ya, 2, 3. Tapi no problem ya sebetulnya. Kalau kita nggak kebayang untuk beli secara tunai, kita harus gimana cara membeli? Lepaskan dulu beban-beban yang ada di hatimu itu tadi, kemudian masuk ke dalam pikiran. Kalau beban itu masih banyak yang mengganjal di dalam hati Anda nggak bisa mengikhlaskan, Anda nggak bisa bernegosiasi dengan diri Anda, maka Anda tidak bisa akan bebas dari hutang. Karena yang paling sulit itu adalah masalah hati. Kalau masalah teknis adalah gampang, teknis ya gampang. Saya sudah sering bicarakan. Ini bukanlah teknis, ini masalah bagaimana mengikhlaskan hati. Di video saya ya ada
konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah cara yang paling mudah. Dengan konsep berpikir dengan semua yang ada di dunia ini adalah satu sifat, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Simple. Oke, kalau kita mempunyai konsep kehidupan seperti itu, semuanya, oh mobil kita, oh rumah kita, oh keluarga kita, oh jabatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun jika Anda muslim. Oke, apa sih konsep ini? Konsep ini adalah berpikir semua ini nggak ada yang punya kita. Kalau kita mau lepaskan sekarang is okay. Kalau kita mau jual sekarang is okay. Kalau Anda mau berpikir, wah kok ngajak habis-habisan nih gimana? Yo, saya lakukan itu untuk melepaskan diri dari hutang. Kemudian apakah kehidupannya sulit? Nggak sulit, karena orang yang nggak punya beban itu nggak hidup secara sulit. Karena orang yang nggak punya beban itu lebih kreatif. Saya nggak mikir lagi, mikir angsuran minggu depan, angsuran gimana, ini mobil saya angsurannya gimana, ini motor ini harus nagih kemana, saya bingung. Tapi nggak tahu kenapa kalau mau punya beban itu katanya mau bayar menjadi nggak bayar ya, yang mau katanya beli menjadi nggak beli. Itulah yang terjadi sama orang-orang yang pikirannya lagi kemerungsung ya, cari tambahan uang. Kalau kemerungsung apapun nggak jadi. Tapi apapun yang terjadi ya, yang lalu mengikhlaskan semuanya dengan konsep menggunakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati saya longgar, pikiran saya longgar ya, nggak punya apa-apa nggak apa-apa. Oke, nggak punya semua diikhlaskan ya, nggak punya bisnis ya sampai nggak apa-apa. Oke, ya, kalau dipikir. Tapi kalau saat dijalanin, orang merasa saya bangkrut di tahun yang lalu, orang merasa saya hidup susah. Apakah saya susah? Tidak sekali susah, tidak sama sekali. Di saat itu yang saya alami ya, saya bersama keluarga saya justru malah menikmati kehidupan. Saya hidup di kontrakan ya yang kecil, justru saya masih bisa jalan-jalan, saya senang-senang bisa makan ya, sekedar makan bakso atau mie ayam, dan itu plong sekali. Dan ketika pulang malam hari saya dapat inspirasi 1, 2, 3 inspirasi. Coba bayangkan, orang yang terbebani utang itu nggak punya inspirasi. Mau coba? Oke, apakah akan ada inspirasi? Itu nggak ada, bingung aku bisnis apa lagi ya. Dan ketika ditambah bisnis pun masalahnya nggak selesai juga, karena nambah bisnis anda akan menambah hutang Anda. Jadi arahnya ke situ terus. Seperti orang kayak naik gunung itu tadi. Anda membawa beban berat, lepaskan caranya satu persatu. Apa yang menjadi beban itu? Apapun itu yang mengganjal di hati. Yang menjual ke hati itu apa? Lepasin satu-satu. Oh, mobil ini nggak perlu ya, jual aja. Naik motor bisa. Ya udah, ikhlasin saja, jual, lepas. Oke gitu. Oh, rumah ini dulu saya belum waktunya. Karena apa? Dulu belum pernah punya uang sekian ratus juta, saya nekat KPRO. Jadi di suatu ketika saya kesulitan harus ngeperes ke pembayaran jatah. Pernah nggak angsuran sama jatah setelah pembayaran? Yang diutamakan yang mana? Angsuran dulu ya. Coba ya para suami ini, contoh bayar angsuran mobil gitu, di saat yang bersamaan Anda harus kasih uang belanja. Mana yang harus Anda dulukan? Angsuran dulu atau uang belanja dulu? Yang Anda potong dulu yang mana? Angsuran dulu ya, pasti itu jelas nomor 1 angsuran, bukan belanja. Itu saya pernah melakukan seperti itu juga. Nah itu ada di pilihan Anda. Saya nggak tahu Anda apakah mau hidup seperti itu terus. Anda silahkan komen. Oke, boleh. Apa pilihan hidup Anda? Apakah Anda ingin terus menerus seperti itu? Apakah tidak? Itu pilihan Anda. Terus ada yang bilang seperti ini, Mas, ada hutang yang buruk, ada hutang yang baik. Nah, nonsen. Itu bukan untuk muslim, itu nonsen, bullshit semua. Jadi nggak ada hutang itu yang baik, semua hutang itu buruk, semua hutang itu minus. Kalau Anda merasa pintar, Anda bisa berhutang dan membeli properti, dapat cashback, dan propertinya bisa dapat cash flow. Enggak harus pertahankan untuk menabung perkayaan. Mending miskin daripada ya lebih miskin. Mohon maaf Bapak Ibu bila kata-kata ada yang salah. Tujuan saya, mari saudara-saudara, jika Anda betul-betul ingin bebas dari hutang, jangan setengah-setengah, totalitas. Konsepnya inillahi wa innalillahi rajiun. Jika Anda merasa, oh saya kok miskin, tenang, miskin itu hanya sementara. Oh saya kaya, tenang, kaya itu juga sementara. Apapun yang ada di dunia ini sifatnya cuman
sementara. Konsepnya yaitu sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah konsep melepas beban yang ada di diri Anda, di dalam hati Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rizki yang berlimpah, rizki yang melimpah, rizki yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Terima kasih.